Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Alifah Salmanabila. Saya Binta Deviansa. Kami ingin mempresentasikan tentang akidah yang berjudul langkah-langkah dalam membangun masyarakat yang bertauhid. Mari simak penjelasan kami berikut ini. Tauhid. Prinsip tauhid menetapkan bahwa setiap hal yang berkaitan dengan manusia adalah semata-mata untuk Allah. Fokus orientasi pada Allah itu sejatinya menjadi hak milik Allah, karena Dialah pencipta manusia dan alam semesta serta perancang dari semua yang ada di dalamnya. Dia secara sempurna mengetahui seluruh kemungkinan gerak, tindakan, dan kebutuhan makhluknya, sekaligus menyuguhkan seluruh keperluan perbekalan hidupnya. Dia tahu semua potensi fisik dan spiritual manusia, juga perbendaharaan tersembunyi dari bumi, keseimbangan mereka, komposisi, kegunaan, dan kemanfaatan yang hakikinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan hal itu dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Kita melihat bahwa prinsip tauhid bukan hanya solusi usang untuk masalah-masalah dogmatis dan doktrinal tentang iman dengan pembatasan di arena tindakan, tetapi sebuah jalan baru di hadapan manusia. Meski ia bersandar pada basis intelektual dan teoritis, pada dasarnya adalah sebuah rencana segar untuk kehidupan dan tindakan. Oleh karena penafsiran demikian terhadap tauhid sehingga kita percaya prinsip tauhid menjadi dasar dan landasan yang di atasnya bangunan agama berdiri. Sebaliknya, prinsip yang hanya berspekulasi mengenai metafisika abstrak, etika, dan ide-ide gnostik tidak lebih dari sebuah penampakan lemah yang tidak pernah dapat memberi dorongan besar guna menetapkan gerak Islam sebagai sebuah ideologi konstruktif dan doktrin sosiologis. Sepanjang sejarah, setiap kali panggilan tauhid mencapai suatu masyarakat dan mengumumkan kebijakan yang berhubungan dengan kelas dominannya, ia langsung berhadapan dengan tanggapan konflik dari dua kutub yang berlawanan dalam masyarakat, oposisi dan antagonisme pada bagian mustakbirin, serta dukungan dan penerimaan dari pihak musta'afin atau golongan tertindas di masyarakat. Hal ini membentuk tipikal, kapanpun tauhid diutarakan, dalam bentuk nyatanya sebuah situasi khas demikian pun pasti muncul. Arti tauhid, tauhidullah atau mengesahkan Allah dalam segala hal, baik dengan hati, lisan, atau ucapan, maupun amal perbuatan sehari-hari adalah merupakan inti utama ajaran Islam. Karena hal itu menjadi inti utama ajaran para Rasul Allah, sejak dari Rasul pertama sampai terakhir. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surat Al-Anbiya ayat 25, yang artinya, "Dan kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, maka sembahlah olehmu selainkan sekalian akan aku." Syarat membangun masyarakat yang bertauhid. Sebagai seorang muslim, kita dituntut untuk merealisasikan tauhid dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tauhid merupakan ajaran dasar Islam yang di atasnya dibangun syariat-syariat agama. Menurut bahasa, tauhid adalah bahasa Arab yang berartikan mengesahkan dan atau menganggap sesuatu itu esa atau tunggal. Dalam ajaran Islam, yang dimaksud dengan tauhid adalah keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang telah menciptakan, memelihara, dan menentukan segala sesuatu yang ada di dalam alam ini. Keyakinan seperti ini dalam ajaran tauhid disebut dengan rububiyah. Sebagai konsekuensi dari keyakinan ini, kita dituntut untuk melaksanakan ibadah hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, hanya Allah yang berhak disembah dan diibadati. Keyakinan ini disebut dengan tauhid uluhiyah.
Kedua ajaran tauhid ini, yakni rububiyah dan uluhiyah, harus kita jadikan bagian dari hidup dan kehidupan kita dalam menghadapi berbagai keadaan, baik dalam menghadapi hal yang menyenangkan karena memperoleh nikmat atau dalam menghadapi hal-hal yang menyedihkan karena tertimpa oleh musibah. Langkah-langkah Rasulullah membangun masyarakat bertauhid. Yang pertama, mendirikan masjid. Langkah pertama dalam perbaikan dan pembangunan masyarakat Islam di Madinah adalah mendirikan masjid dan beberapa ruang untuk tempat tinggal keluarga beliau. Melalui masjid inilah yang akhirnya dijadikan sebagai basis dan pusat kendali seluruh aktivitas masyarakat Islam di Madinah. Sehingga masjid menjadi ikon persatuan masyarakat Islam hingga sekarang. Selanjutnya ada mendatangkan dua keluarga. Langkah berikutnya adalah mendatangkan dua keluarga mulia, keluarga Rasulullah SAW dan keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah itu, Rasulullah SAW memerintahkan beberapa sahabat yang lainnya yang memungkinkan untuk dihijrahkan dari Mekah ke Madinah. Di antaranya yaitu Zaid bin Harithah serta keluarganya. Selanjutnya ada membangun komunikasi. Menjalin komunikasi dengan kaum Yahudi melalui orang yang ditokohkan oleh mereka dan mendakwahi mereka untuk masuk Islam. Saat itu yang didekati Rasulullah SAW adalah Abdullah bin Salam. Ia adalah seorang pendeta yang terhormat di kalangan Yahudi Madinah. Saat Abdullah bin Salam masuk Islam dan keislamannya mulai membaik, kesempatan terbuka lebar untuk menjalin komunikasi lebih lanjut dengan orang-orang Yahudi dan mengajak mereka untuk masuk Islam. Yang selanjutnya membuat perjanjian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat perjanjian untuk kaum Muhajirin dan kaum Ansor yang membuat perjanjian dengan kalangan Yahudi di Madinah. Isi dari perjanjian itu beliau buat sedetail mungkin dan memuat kebijakan-kebijakan yang mengarah pada pemeliharaan stabilitas posisi masyarakat Islam di Madinah saat itu. Melalui perjanjian tersebut pula, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk menyatukan seluruh elemen penduduk Madinah yang terdiri dari kalangan Muhajirin dan Ansor dan tetangga mereka dari kalangan Yahudi. Dengan perjanjian tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengikat mereka semua dan menjadikan mereka satu kelompok yang mampu menghadapi siapapun yang berniat jahat terhadap mereka. Yang terakhir, mempersaudarakan antar golongan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor dengan ikatan yang lebih kuat lagi. Generasi dari kalangan Muhajirin dinikahkan dengan generasi dari kalangan Ansor, di mana saat itu kalangan Muhajirin berada dalam situasi yang sangat memerlukan bantuan untuk meringankan segala beban hidup di tempat yang asing. Dengan ekonomi yang masih lemah dan pengaruh psikologis lantaran berpisah dengan keluarga besar mereka di Mekah. Langkah ini merupakan bentuk sikap yang lurus, kesempurnaan nubawah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kematangan politik beliau, dan kebijaksanaan yang dapat diterima semua kalangan. Melalui konsep persaudaraan seperti itu, masyarakat Islam Madinah saling menyatu dan menjadi satu tubuh untuk sama-sama memikul beban yang ditanggung. Dari sana muncullah karakteristik masyarakat Madani atau ciri-ciri masyarakat yang mengacu pada nilai-nilai kebijakan bersama. Yang pertama, terintegrasinya individu-individu dalam kelompok-kelompok eksklusif ke dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial. Yang kedua, menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternatif. Yang ketiga, dilengkapinya program-program pembangunan yang didominasi oleh negara dengan program-program pembangunan yang berbasis masyarakat. Yang keempat, terjembataninya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi-organisasi volunteer mampu memberikan masukan-masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintahan. Yang kelima, tumbuh kembangnya kreativitas yang pada mulanya terhambat oleh rejim-rejim totaliter. Yang keenam, meluasnya kesetiaan atau loyalty dan kepercayaan sehingga individu-individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri.
Yang ketujuh, adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan berbagai ragam perspektif. Yang kedelapan, bertuhan, artinya bahwa masyarakat tersebut adalah masyarakat yang beragama, yang mengakui adanya Tuhan dan menetapkan hukum Tuhan sebagai landasan yang mengatur kehidupan sosial. Yang kesembilan, damai, artinya masing-masing elemen masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok, menghormati pihak lain secara adil. Yang ke-10, tolong-menolong tanpa mencampuri urusan internal individu lain yang dapat mengurangi kebebasannya. Yang ke-11, toleran, artinya tidak mencampuri urusan pribadi pihak lain yang telah diberikan oleh Allah sebagai kebebasan manusia, dan tidak merasa terganggu oleh aktivitas pihak lain yang berbeda tersebut. Yang ke-12, keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial. Yang ke-13, berperadaban tinggi, artinya bahwa masyarakat tersebut memiliki kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan untuk umat manusia. Dan yang terakhir adalah berakhlak mulia. Kesimpulannya adalah tauhidullah atau mengesahkan Allah dalam segala hal, baik dengan hati, lisan, maupun amal perbuatan sehari-hari adalah merupakan inti utama ajaran Islam. Karena hal itu menjadi inti utama ajaran para Rasul Allah sejak dari Rasul pertama sampai terakhir. Prinsip tauhid menetapkan bahwa setiap hal yang berkaitan dengan manusia adalah semata-mata untuk Allah. Fokus orientasi pada Allah itu sejatinya menjadi hak milik Allah, karena dialah pencipta manusia dan alam semesta serta perancang dari semua yang ada di dalamnya. Yang itu hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan, baik sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, dan hubungan antara Tuhan dan hamba-hambanya. Serta langkah-langkah Rasulullah membangun masyarakat madani, yaitu membangun masjid, mendatangkan dua keluarga, membangun komunikasi, membuat perjanjian, dan mempersaudarakan antar golongan. Ciri utama masyarakat madani adalah kemajemukan budaya, hubungan timbal balik, dan sikap saling memahami dan menghargai. Selain itu, masyarakat madani juga bisa diartikan sebagai proses penciptaan peradaban yang mengacu pada nilai-nilai kebijakan bersama. Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.